Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa, mohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu supaya kami boleh mengalami kekayaan firman Tuhan. Dan juga kami mengalami kuasa dari firman Tuhan. Supaya apa yang kami dengar, kami mengerti. Dan supaya apa yang kami mengerti itu juga boleh terwujud, terlaksana dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi pelaku firman dan kami bukan hanya membaca dan mengerti. Kami berdoa menyerahkan diri kami waktu di hadapan kami. Kiranya Engkau yang bekerja seluas-luasnya di tengah-tengah kami. Dan semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk pertumbuhan gereja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, mereka yang belum pernah mendengar akan mengerti. Saudara sekalian, saya mengingat sebuah candaan, guyonan di antara kami, teman-teman hamba Tuhan, yaitu tentang peralatan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi kalau kita melihat yang sebelah kiri itu kita menyebutnya itu alat bantu dengar. Dan alat bantu dengar ini dipakai buat mereka yang ada kesulitan atau yang tidak dapat mendengar. Entah karena lanjut usia, karena penurunan fisik, atau juga karena ada masalah kesehatan yang lain, ada keterbatasan yang dimiliki. Nah kalau yang kanan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kita bilangnya apa? Ya ini karena tadi saya sudah kasih petunjuk, ini bercandaan. Jadi yang kanan pada waktu itu seorang teman hamba Tuhan bilang ini adalah alat bantu tidak dengar. Maksudnya adalah kadang-kadang kita merasa bising atau terganggu dengan suara-suara di luar. Lalu kita mau ada headset atau earphone atau apa begitu ya supaya kita bisa dicegah untuk mendengar yang di luar sana. Ketika hamba Tuhan ngantor sehari-hari begitu, di dalam ruangan dengan pembatas dinding kaca, kadang-kadang memang suara dari luar itu masuk. Jadi ketika misalnya ada rombongan IPK datang, kebaktian, para siswa, atau juga mungkin jemaat yang jumlahnya lumayan signifikan, terus ngobrol, atau banyak hal yang lain. Nah ini alat bantu tidak dengar yang digunakan, dan kadang-kadang juga sekaligus alat bantu tidak dengar kalau kita memang mau menghindar dari dicari orang. Jadi pura-pura nggak dengar ketika dipanggil. Ya kita pura-pura sibuk sendiri begitu ya. Jadi ini bercandaan Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi faktanya ini ada. Bahwa kita itu bisa memilih apa yang kita mau dengar dan kita mengupayakan. Kita juga bisa memilih apa yang kita tidak mau dengar dan kita juga mengupayakan untuk tidak dengar. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tema mereka yang belum pernah mendengar akan mengerti itu adalah bagian dari perkataan Rasul Paulus sendiri. Dan kalau kita mengikuti ibadah minggu demi minggu di GKY Puri, dimulai dari minggu terakhir bulan Agustus, tanggal 25 Agustus yang lalu, Pendeta William Ho sudah memulai seri khotbah tentang pelayanan misi ini dengan memenuhi panggilan menjadi pekabar Injil. Jadi saya merasa rekan-rekan di sini yang ikut ibadah secara rutin sudah belajar berbagai aspek tentang penginjilan, di dalam penginjilan. Bahwa kita ini adalah pemberita Injil. Mengapa kita membagikan Injil? Bagaimana kita membagikan Injil? Dan di mana kita membagikan Injil? Minggu lalu ya, marketplace. Nah hari ini kita belajar lebih khusus kepada siapa kita menyampaikan berita Injil. Kita melihatnya melalui perikop yang merupakan kesaksian Rasul Paulus, yaitu dari Roma pasal 15, ayat 15, 16, dan juga 21. Saya akan membacakan buat kita sekalian Roma pasal 15, ayat 15 dan 16, kemudian ayat ke-21. Demikian firman Tuhan. Perkataan Rasul Paulus. Namun dengan agak berani di sana-sini, aku telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu. Karena anugerah yang telah diberikan Allah kepadaku
untuk menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa lain sebagai imam dalam pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa lain dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Ayat 21. Tetapi seperti ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang belum pernah mendengarnya akan mengerti. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian firman Tuhan ini adalah kesaksian Rasul Paulus tentang dirinya sendiri. Bagaimana dia memahami dirinya dan tugas panggilan pelayanannya pada saat itu. Saudara sekalian, Rasul Paulus punya pelayanan yang unik, yang berbeda dengan rasul-rasul lainnya, karena dialah yang membuka jalan untuk orang-orang non-Yahudi, bangsa-bangsa di luar Yahudi itu bisa mengenal Injil Kristus, bisa beriman dan percaya kepada Yesus. Kalau di dalam TB2 tadi saya membacakan, diterjemahkan bangsa-bangsa lain, Bapak Ibu yang masih melihat TB1, di situ dikatakan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk pelayanan ini Rasul Paulus mengkhususkan diri. Dia melayani di luar bangsa Yahudi. Dan bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa dirinya itu sebagaimana imam yang biasanya memang mempersiapkan korban persembahan, yang biasanya melakukan tugas korban bakaran. Dia mau membawa orang-orang non-Yahudi, umat di luar Yahudi itu menjadi persembahan yang berkenan dan diterima oleh Allah. Maka di dalam ayat yang tadi kita baca, di ayat yang ke-16, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia sebagai imam dalam pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa lain dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, disucikan oleh Roh Kudus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah Paulus melihat dirinya, dan ketika dia mengutip ayat 21, Bapak Ibu yang membawa Alkitab dan ada tanda asteriks di situ, maka itu adalah kutipan dari Perjanjian Lama tentang hamba Allah yang adalah nubuat tentang Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus merasakan bahwa dia pun memegang, mengemban tugas yang sama yang dipercayakan kepada hamba Tuhan yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama itu, yaitu yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus, untuk menyatakan firman kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi. Hari ini kita akan melihat beberapa ayat Bapak Ibu Saudara sekalian supaya kita lebih mengenal Alkitab kita. Maka saya akan membacakan Yesaya pasal 52 ayat 15, bagian yang dikutip oleh Rasul Paulus. Yesaya pasal 52 ayat 15, demikianlah ia, yaitu hamba Tuhan, sesuai judul perikopnya, akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka, bangsa-bangsa di luar Yahudi, akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar, akan mereka pahami. Saudara sekalian, masih di dalam pasal yang berdekatan, yaitu pasal 49 dari Yesaya, juga ada pesan yang sama. Yesaya pasal 49 ayat yang ke-6. Yesaya pasal 49 ayat yang ke-6, Tuhan berkata begini. Beginilah firman-Nya, terlalu kecil bagimu, judulnya sekali lagi tentang hamba Tuhan, untuk menjadi hambaku, hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang luput. Yakub, Israel itu maksudnya sama. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, maksudnya bangsa-bangsa lain, supaya karya keselamatanku sampai ke ujung bumi. Bicara tentang semua umat manusia termasuk di luar bangsa Yahudi. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi di sini Allah berjanji bahwa Ia akan menyelamatkan bukan hanya umat kepunyaannya, yaitu umat pilihan kaum Yahudi, tetapi juga seluruh dunia melalui Yesus Kristus, hambanya.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka di sini Paulus melihat dirinya mempunyai tugas sedemikian. Sama seperti Tuhan Yesus mau menyatakan keselamatan, dan disitulah Rasul Paulus memberitakan karya keselamatan Kristus. Saudara sekalian, Rasul Paulus tadi menyebutkan kata mendengar dan mengerti. Dan di dalam Alkitab, telinga itu fungsinya disamakan juga atau punya kesatuan dengan hati dan pikiran, yaitu bagian dari tubuh manusia yang dikaitkan dengan pemahaman. Dan kalau orang mendengar dengan benar, harusnya dia akan satu paket dengan mengerti. Pendengaran yang sejati itu berarti kamu mendengar dan kamu mengerti. Nah, sekali lagi ada ayat-ayat yang mungkin kita jarang baca ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ya ada baiknya kita baca ya. Ayub 34 ayat 16 saya akan bacakan buat kita sekalian. Ayub 34 ayat 16, jika engkau berakal budi, dengarkanlah ini. Pasanglah telinga kepada ucapanku. Jadi banyak ayat di Amsal tentang mendengar, dan juga khususnya di sini adalah dari Ayub, dikaitkan antara akal budi, pemahaman, dan juga pendengar. Dan kalau kamu dengar, ya mengertilah. Ya, itu jadi satu paket ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau punya telinga yang dikatakan di dalam Alkitab itu pakai istilah tuli atau berat, nah itu berarti menolak apa yang didengar. Berarti sebetulnya dengar, tapi tidak mau. Nah itu disebut tuli. Atau ada yang dikatakan berat. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak seperti agama-agama kuno yang mencari penyataan atau ingin mengenal ilah itu melalui mata dan melalui sesuatu yang bisa ada wujudnya. Jadi maksudnya agama-agama kuno itu butuh benda, butuh wujud untuk disembah dan dikeramatkan. Jadi termasuk di dalamnya juga jimat. Nah itu juga kan agama-agama kuno. Maka kalau di dalam Alkitab itu untuk penyataan yang Allah lakukan, dia mewahyukan dirinya itu terutama adalah melalui telinga atau pendengaran atau pengajaran. Dalam 10 hukum, Allah memerintahkan pada bangsa Israel lewat Musa bahwa tidak boleh bikin patung atau bentuk-bentuk apa, menyerupai apa juga tidak boleh, karena nanti itu menjadi sesembahanmu, ilahmu. Karena apa? Karena budaya pada saat itu menyembah selalu ada wujudnya yang disembah. Entah itu barang buatan, jimat, ataupun juga tempat keramat atau bagian dari bumi ini yang kemudian disembah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pendengaran kita yang baik itu melambangkan kita juga punya tanggapan yang benar kepada Allah. Termasuk juga terhadap firman-Nya. Nah firman itu memang perkataan, dan Alkitab ini adalah perkataan yang dituliskan. Jadi kalau kurang mendengar, berarti dia kurang paham. Dan dengan demikian akan kurang bisa merespon Allah dengan benar, dan dengan demikian juga bisa jadi akan memberontak kepada Allah. Ada bagian firman Tuhan yang lain lagi di dalam Yohanes. Ya, saya bacakan Yohanes pasal 5 ayat 24, ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus. Yohanes 5 ayat 24, Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang mendengar ya perkataanku, percaya kepada Dia, Bapa yang mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal, tidak turut dihukum. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini juga memberikan kepada kita sebuah prinsip. Jadi kalau orang itu bisa mendengar dan taat, merespon dengan baik, maka itu adalah berkat. Berkat yang memberikan kehidupan. Sementara kalau orang tidak mau mendengar atau menolak apa yang didengar, berarti dia berada di dalam penghukuman. Nah dengan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita melihat bahwa mendengar itu satu paket dengan mengerti, mungkin saja Injil terhambat, pemberitaan Injil terhambat di dalam penyebarannya, karena orang-orang percaya kurang peka siapa yang masih membutuhkan Injil, siapa yang perlu mendengar tentang Injil. Maksudnya adalah kita ini bisa saja berpikir dari tahun ke tahun kekristenan ada di dalam dunia ini,
kegiatan pemberitaan Injil itu udah banyak banget. Sudah banyak kemudahan juga buat masyarakat zaman sekarang untuk bisa mengakses Injil. Jadi kita berpikir kita itu nggak akan ketemulah orang yang masih perlu pemberitaan Injil. Jadi kesimpulannya manusia zaman ini sudah pernah dengar Yesus. Mereka sudah tahu agama Kristen. Mereka itu pasti sudah pernah terinfo. Dan kalau mereka tetap tidak percaya Kristus, kita berpikir ya sudah memang mereka itu nggak mau percaya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita sekarang mau lebih mendetil ya, mencoba untuk memikirkan siapa untuk konteks zaman sekarang yang masuk kategori orang yang belum pernah mendengar. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam konteks zaman ini mereka yang belum pernah mendengar kabar tentang Kristus atau Injil, itu mungkin cakupannya jauh lebih luas dibandingkan dengan zaman Rasul Paulus. Pada zaman Rasul Paulus, mereka yang belum pernah mendengar kabar Injil ini terutama merujuk kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Mereka memang nggak ada akses. Karena Allah menyatakan diri melalui leluhur bangsa Israel, lalu kemudian itu diturunkan turun-temurun, ada nabi, ada orang-orang yang khusus untuk menyampaikan tentang Allah Yahweh. Tetapi kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi, siapa? Begitu kan? Jadi Rasul Paulus menganggap, itu tugas dia. Menyatakan tentang Kristus kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi, karena mereka nggak punya penyataan Allah tersebut. Tidak punya Taurat, tidak punya akses. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di zaman sekarang, pengertian ini bisa diperluas, bisa di dalam beberapa kategori ya. Misalnya mungkin secara geografis, ada orang yang punya kendala. Geografis misalnya suku atau wilayah yang terisolasi atau terpencil. Jadi orang susah ke sana misalnya, dan dengan demikian belum ada yang memberitakan Injil. Nah saudara sekalian, biasanya pelayanan misi kepada suku-suku yang terasing, yang belum ada Alkitab, yang belum ada gereja, itu akan terus diupayakan oleh banyak organisasi misi. Lalu juga ada keterbatasan dalam pengertian politis, yaitu negara yang tertutup untuk Injil. Yang secara hukum mereka memang menutup diri terhadap misionari, negara yang pemerintahannya mengontrol atau melarang kegiatan beragama di luar agama yang diakui secara resmi. Nah mungkin ini juga masuk kategori belum pernah mendengar. Berikutnya juga bisa kategori yang lain, yaitu kendala budaya atau paham, sudut pandang, kultural. Saudara sekalian, dengan adanya budaya yang semakin sekular dan juga beragam, pluralis, maka masyarakat itu mungkin juga tidak pernah benar-benar mendengar atau memahami pesan Injil. Karena sudah kecampur atau ketutup dengan banyak sudut pandang yang lain, sehingga misalnya di negara maju, agama, bukan cuma kekristenan ya, agama keseluruhan dianggap nggak terlalu relevan, nggak terlalu penting. Jadi kemudian diabaikan. Lalu kemudian juga keberagaman, pluralisme itu juga bisa mengaburkan kebenaran Injil. Karena semua agama dianggap sama, kebenaran itu relatif, sehingga ini menjadi hambatan bagi seseorang untuk memang benar-benar mau cari tahu dengan hati yang punya kerinduan atau hati yang betul-betul terbuka apa itu Injil. Orang-orang seperti ini mungkin berada di dalam jangkauan gereja, bahkan juga mungkin berada di dalam komunitas Kristen. Tapi mereka sudah sangat dikuasai oleh pemikiran yang membuat Injil Tuhan itu sudah tidak lagi bisa mereka terima. Dan ini bahkan mungkin ada di dalam generasi anak-anak kita. Entah yang berasal dari Indonesia atau karena pergi dan meninggalkan keluarga dan sebagainya, dan kemudian dia berkumpul dengan lingkungan yang mengarahkan akan hal ini. Nah saudara sekalian, tentu yang berikutnya juga ada yang belum pernah mendengar tentang
Injil Kristus ya secara personal atau secara pribadi. Tetap saja ada orang-orang yang mungkin sama sekali belum pernah dengar. Entah itu bicara mengenai mendengar Injil atau memahami Injil secara mendalam. Saudara sekalian, ada orang mungkin dengar sekilas tentang Yesus, tapi nggak pernah menerima penjelasan yang lengkap tentang Yesus dan tentang Injil. Saudara, kita berpikir dalam era yang digital sekarang ini, orang gampang dan mungkin mengakses informasi apapun termasuk kekristenan. Tapi informasi yang beragam dan juga mungkin hanya sebagian-sebagian itu bisa saja membingungkan dan tidak membawa kepada Injil yang sejati. Saudara, nggak usah bicara mengenai informasi yang sifatnya rohani atau agama ya. Kadang informasi tentang sebuah fakta yang terjadi di sekitar kita aja bisa beritanya itu mirang-miring. Maksudnya kita sampai nggak tahu ini beneran atau enggak. Jadi kita mesti cross check, kita mesti setiap kali cek ini sumbernya bener enggak. Atau kita coba-coba di channel yang lain beritanya sama atau enggak. Untuk hal yang terjadi konkret dan sekarang. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, belum lagi yang di luar negeri, kadang itu nyebarnya itu kita nggak pernah tahu itu beneran atau nggak bener. Dan memang kadang sengaja dipalsukan, kadang sengaja untuk membawa efek tertentu di dalam masyarakat, maka itu semua bisa dibuat oleh pihak-pihak yang juga memang mau mengacau, supaya orang takut, supaya orang khawatir, supaya riot dan sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang bicara tentang kekristenan, tentang iman yang kita percayai, tentang Tuhan, itu bisa sangat beragam dan itu bisa sangat simpang siur juga. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, media sosial atau akses yang luas untuk berbagai pandangan tentang kekristenan justru bisa menghasilkan ketidakjelasan atau penyimpangan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kalau disimpulkan siapa yang belum pernah mendengar, ini sebetulnya adalah gabungan dari kelompok orang-orang yang tidak dapat mendengar Injil karena keterbatasan segala sesuatunya, atau juga kelompok orang yang tidak mau mendengar Injil. Dan keduanya ini harus dilayani. Yang tidak dapat mendengar Injil tentu harus disamperin gitu dengan berbagai cara ya. Tetapi yang tidak mau mendengar Injil itu mungkin sangat dekat di sekitar kita, tapi mereka harus ekstra waktu dan perhatian yang lama karena mereka ada akses dan kesempatan, tapi mereka belum mau. Dan dengan demikian ya tidak paham akan Injil. Nah saudara, lebih jauh lagi kita tahu bahwa Injil itu bisa didengar secara lahiriah, diberitakan, tetapi jika hati seseorang tidak terbuka, masih dikuasai oleh dunia dan iblis, ya mereka tidak akan benar-benar bisa memahami dan menerima kebenaran Injil. Nah saudara, jadi bagaimana mereka yang belum pernah mendengar itu akan mengerti? Sebetulnya Rasul Paulus sangat tahu akan hal ini. Karena dia sendiri bukan berasal dari kelompok yang menerima Kristus, bukan. Dia memang orang Yahudi sih, tapi dia membenci Kristus. Dan kalau bukan karena karya Tuhan yang luar biasa pada dirinya, bagaimana dia bisa berbalik dari yang semula membenci orang Kristen, memusuhi orang Kristen, menginisiasi dan menyetujui pembantaian orang Kristen, lalu bisa menjadi seorang Rasul Kristus. Maka dia memberikan prinsip dalam kesaksiannya ini yang juga bisa menjadi pegangan ya kita ya, yang belajar dari kehidupannya. Saya bacakan kembali dari Roma pasal 15, ini bagian yang kelanjutan yang tadi cuman kita belum baca. Roma pasal 15 ayat 18. Aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus melalui aku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan dengan perkataan dan perbuatan. 19 bagian B. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Saudara,
Paulus mengerjakan bagiannya secara khusus masuk ke dalam komunitas non-Yahudi, dan dia tahu adalah bagian Kristus, adalah pekerjaan Roh Kudus, melembutkan hati, mencelikan mata rohani orang-orang yang mendengar Injil. Maka tugas Rasul Paulus dan juga kepercayaan yang diberikan kepada kita semua sebagai orang Kristen adalah kita memberitakan sepenuhnya Injil Kristus di ayat 19b. Saudara-saudara, organisasi dan yayasan misi mengelola pengutusan misionari ke tempat-tempat yang membutuhkan pelayanan yang khusus dan spesifik. Ini perlu waktu yang cukup lama kadang-kadang ya untuk belajar budaya, untuk mengenal bahasa, untuk kemudian menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa suku. Lalu kemudian juga gereja melakukan penginjilan di dalam bentuk pemberitaan yang sifatnya publik, yang dengar itu jumlahnya langsung banyak. Dan ini juga melakukan penginjilan mungkin ke area yang di luar jangkauan kita atau yang kita nggak bisa punya pengaruh secara pribadi di sana. Nah itu yang akan dikerjakan oleh rekan-rekan dari misi Paduan Suara Sanctus bersama dengan Yobel dan juga GKY yang lain ya dalam minggu depan. Kita mungkin nggak bisa sering-sering ke sana, ke Singkawang, jadi ini ada kesempatan untuk melakukan pelayanan misi. Saudara, kedua institusi ini, jadi yayasan, organisasi misi, dan juga gereja, dapat kita dukung melalui doa yang sungguh-sungguh di dalam pelayanan mereka yang tidak sepanjang masa ini ya, ataupun yang sepanjang masa. Lalu juga bisa di dalam bentuk dukungan finansial tentu, dan juga partisipasi langsung, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Dan juga mengembangkan di dalam mungkin kreativitas atau inovasi di dalam sarana-sarana penginjilan, menggunakan kemajuan teknologi dan sebagainya. Nah itu semua bisa dikerjakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di luar itu semua, kita sendiri bisa terlibat langsung karena kita juga punya range, jangkauan, pengaruh kita sendiri masing-masing. Nah saya ingin menunjukkan apa yang Timothy Keller tuliskan di dalam buku Gereja yang Berpusat, maksudnya berfokus begitu. Secara praktis kita ini bisa memberikan dampak bagi Injil kalau kita punya kehidupan yang menjadi serupa atau mirip atau inklusif ya dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi kita bisa masuk di dalam budaya umum kehidupan masyarakat, kita bisa berpartisipasi di dalam kehidupan, kita tidak hanya kumpul dengan yang sudah percaya. Ya sama seperti minggu lalu ya, Pendeta Alex Nanlohi membicarakan mengenai marketplace. Dan kadang-kadang memang ya kalau kumpul dengan yang sudah percaya, kadang kita juga akhirnya nggak ada kesempatan juga untuk menyampaikan berita Injil. Harus inklusif, jangan eksklusif. Lalu dibarengi juga sekaligus kita ini nggak persis sama, tidak mirip banget, karena kita juga harus menunjukkan nilai-nilai atau karakter Kristiani atau keunggulan, keteladanan, supaya kita bisa memberikan nilai lebih di dalam kehidupan. Ketika orang susah, mereka melihat kita perhatian. Atau ketika kita sendiri susah, punya masalah, bagaimana kita menghadapi masalah kita, orang lain juga lihat. Jadi entah bagaimana kita bersikap kepada orang lain, atau bagaimana kita sendiri punya keteladanan dalam hidup itu juga berpengaruh. Sehingga itu juga menjadi sarana untuk menyampaikan berita Injil. Dan yang ketiga adalah memang kita itu harus terlihat dan kita itu harus terlibat. Karena kalau tidak pernah terlihat dan terlibat, tidak ada kesempatan untuk berelasi secara personal dengan orang lain, dan dengan demikian gak ada kesempatan juga untuk bisa bicara tentang Kristus, sekaligus juga mengetahui apakah seseorang itu sudah mengerti atau tahu tentang Injil dan kekristenan. Nah saudara, untuk yang mempraktekkan yang nomor 3 ini memang perlu kepekaan, perlu ada unsur niatan. Kita mengenal istilah kepo di dalam pengertian yang negatif ya. Jadi kepo tuh kita tuh sibuk ngurusin urusan orang lain yang sebetulnya belum atau tidak seharusnya diurus oleh kita.
Selain sibuk, suka penasaran, ini itu, usil. Nah itu kan kategorinya kepo dalam hal yang negatif. Nah tetapi sebetulnya di dalam pengertian yang positif ya, kita memang perlu penasaran juga. Untuk seseorang apakah dia sudah betul-betul mengenal Kristus atau belum. Dan bahkan mungkin jadi sibuk. Karena kita harus menyempatkan dan memikirkan tentang hal ini. Saudara, jadi boleh dikatakan kita perlu punya kepekaan. Siapa di sekitar saya itu yang pakai alat bantu dengar karena memang belum punya kesempatan atau tidak bisa mendengar Injil. Dan siapa-siapa yang pakai alat bantu tidak dengar. Karena mereka memang menutup diri terhadap Injil. Jadi dua-duanya perlu dimenangkan. Dan dua-duanya bisa ada di sekitar kita dalam geografi yang dekat. Yang jauh kita tahu ada kelompoknya, ya suku yang terabaikan atau yang belum terjangkau apa segala macam itu. Tetapi yang sekarang ada bersama-sama dengan kita juga pasti ada kategori ini juga. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, cukup lama beberapa waktu yang lalu, para hamba Tuhan wanita di Puri ini secara tidak sengaja tapi bersamaan membagikan Injil kepada seorang pekerja wanita yang bekerja di gereja dan dia seorang non-Kristen. Jadi dia bekerja di GKY Puri Indah tetapi sekaligus menjadi asisten rumah tangga ART di beberapa rumah pastori hamba Tuhan. Nah saudara sekalian, dari ngobrol-ngobrol, ya biasa kalau dengan ART ya banyak kesempatan ya untuk berbicara. Terbuka kesempatan untuk menceritakan tentang Yesus, untuk mendoakan, untuk menyeport, mendukung ketika ada masalah, kesusahan hidup, memberikan bantuan keuangan, juga memberikan bacaan rohani. Dan sesama teman hamba Tuhan ini juga saling ngobrol. Apa yang terjadi di rumah kamu, apa yang terjadi di rumah sini, begitu ya. Kadang ya saling cross check juga, oh masalahnya begini, kita bisa bantu apa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sempat bertekad, jikalau sampai pekerja wanita ini akan dibaptiskan, saya pengen sekali untuk menghadiri baptisannya. Karena dia sempat pergi ke gereja, sempat punya lingkungan Kristen. Tetapi karena satu dan lain hal, ada sebuah peristiwa di mana interaksi dan komunikasi ini kemudian tidak bisa berlanjut kembali. Ada masalah, lalu pekerja wanita ini pulang kampung, lalu ganti nomor handphone dan sebagainya. Jadi kalau bukan dia yang kontak duluan, kita sudah nggak bisa melacak. Saya hanya berharap apa yang sudah sempat dialami bersama, yang sudah dibagikan, itu boleh tetap melekat kepadanya dan bisa membawa pekerja wanita tersebut betul-betul percaya kepada Yesus Kristus. Dan kalau semuanya ini sudah diupayakan, memang ujung-ujungnya adalah berdoa Tuhan yang bekerja. Dan apakah mungkin juga berlaku apa yang Rasul Paulus juga katakan bahwa yang satu menanam, yang satu menyiram, yang lain lagi menuai begitu. Nah saya rasa kita semua juga punya bagian dan porsinya masing-masing untuk cari tahu, untuk inisiatif mau nanya kepada orang-orang yang termasuk kategori belum mendengar ini. Kiranya Tuhan menolong kita, memakai kita dengan hikmat, anugerah, kuasanya untuk boleh menjadi bagian di dalam pemberitaan Injil kepada mereka yang belum pernah mendengar, yang suatu saat mereka bisa mengerti. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengingat bahwa kami boleh percaya kepada Yesus Kristus karena ada orang yang memberitakan kepada kami. Dan juga ada lebih banyak orang lagi yang membawa kami bertumbuh di dalam iman percaya kami. Kami sangat bersyukur untuk semuanya itu, mereka yang Tuhan pertemukan dengan kami, entah di masa kecil, entah di dalam keluarga, entah ketika kami dewasa, ataupun kami sudah lanjut usia. Dan saat ini juga, sebagaimana firman yang sudah kami pelajari bersama, kami bisa mencari tahu orang-orang di sekitar kami, siapa yang sebetulnya belum sungguh-sungguh mendengar tentang Kristus.
atau belum sungguh-sungguh memahami tentang Kristus. Dan kami sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, biarlah membagikan apa yang kami percaya, apa yang menjadi berkat bagi kami, karena kami tahu ini adalah kerinduan dari Tuhan, supaya kami boleh meneruskan berita tentang Kristus, dan juga supaya lebih banyak orang boleh diselamatkan. Engkau sudah menjadi juru selamat kami, dan Engkau sudah merencanakan ini di dalam kekekalan. Kami berdoa supaya kami juga boleh menjadi alat yang berharga, yang mulia di tangan Tuhan, dan sepanjang hidup kami boleh persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.